Halo anak-anak, kita ketemu lagi pada video pembelajaran. Kali ini yang akan dibahas adalah bangun-bangun yang kongruen. Kita mulai dari ringkasan materinya ya. Dua buah bangun disebut kongruen jika memenuhi dua syarat ini ya. Satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Notasi kongruen adalah ini ya. Ini ada tanda sama dengan, yang di atasnya itu adalah tanda sebangun. Artinya atau dibacanya sama dan sebangun. Perhatikan gambar ini. Ini ada dua segi empat yaitu ABCD dan EFGH. Segi 4 ABCD kongruen dengan segi 4 EFGH. Apa alasannya? Karena kita lihat satu, sudut A sama dengan sudut E. Ini tandanya sama ya, berarti sudut A sama tandanya dengan sudut E, berarti sudut A sama dengan sudut E. Kemudian sudut B sama dengan sudut F karena tandanya sama. Sudut C sama dengan sudut G juga tandanya sama. Dan terakhir adalah sudut D sama dengan sudut N. Jadi ini keterangannya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut yang bersesuaian ada 4 sama besar. Yang kedua, panjang AB sama dengan panjang BC ya. Karena di sini 9 cm, ini juga 9 cm. Kemudian BC sama dengan FG, yaitu panjangnya ini 7 cm, ini juga 7 cm. Kemudian panjang CD sama dengan panjang GH, panjangnya yaitu 3 cm. Terakhir panjang AD sama dengan panjang EH, yaitu 6 cm. Jadi ini keterangannya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Karena memenuhi dua syarat, maka segi 4 ABCD kongruen dengan segitiga EFGH. Kemudian, segitiga-segitiga yang kongruen. Seperti yang telah disebutkan di atas, syarat dua bangun disebut kongruen adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti untuk dua buah segitiga kongruen ada 6 kondisi yang harus ditinjau, yaitu 3 sisi dan 3 sudut. Namun pada kenyataannya dari ke-6 kondisi itu ada 3 kondisi yang jika dipenuhi, maka 3 kondisi yang lainnya dipenuhi juga, yaitu 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Simbolnya ini ya. Sisi, strip, sisi. Artinya ketiga sisinya sama panjang. Gambarnya seperti ini. Ini kita lihat bahwa AB sama dengan DE ya. Ini lambangnya sama ini. Ini lambangnya sama, berarti AB sama dengan DE. BC sama dengan EF, ini juga sama lambangnya. Kemudian AC lambangnya atau simbolnya sama dengan DF, berarti segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena ketiga sisinya sama panjang, atau sisi, strip sisi sama ini ya, ini simbolnya. Oleh sebab itu maka sudut yang lainnya pasti sama ya. Berarti sudut A sama dengan sudut D. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Yang ini ya, sudut B sama dengan sudut E. Ini yang mengapitnya sama nih. Simbolnya ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Berarti sudut B sama dengan sudut E. Dan sudut C sama dengan sudut F. Kemudian nomor 2.
dua sudut dan satu sisi. Dua sudut dan satu sisi sama. Yang A, sudut, sisi, sudut. Ini sudut, sisi, sudut. Ini sama, sudut, sisi, sudut. Artinya di sini lihat segitiga PQR kongruen dengan segitiga STU. Yang ini STU. Karena sudut P sama dengan sudut S, panjang PQ sama dengan panjang ST, dan sudut Q sama dengan sudut T. Nah, ini alasannya ya. Jadi ini terpenuhi sudut, sisi, sudut. Kemudian yang B, sudut, sudut, sisi, atau ini sudut, sudut, sisi, atau dibacanya dari sini, sisi, sudut, sudut. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Apa alasannya? Sebab ini terpenuhi yang tadi ya, sudut, sisi, sudut, sudut, sisi. Jadi sudut C sama dengan sudut F, sudut A sama dengan sudut D, panjang AB sama dengan panjang DE. Jadi syarat yang tadi sudut, sudut, sisi terpenuhi. Oleh sebab itu, maka sudut B sama dengan sudut E. Yang ini, sudut B sama dengan sudut E. Panjang AC sama dengan panjang DF. Ini simbolnya sama ya dari sini. Simbol A dengan D kan sama, simbol C dengan F sama. Jadi AC sama dengan DF. Dan BC sama dengan EF. Iya, kita lanjutkan. Dua sisi dan satu sudut. Kita yang A lihat, sisi, sudut, sisi. Ini sisi, sudut, sisi. Ini ada dua segitiga, yaitu segitiga VQR dan segitiga STU. Kedua segitiga ini kongruen. Jadi segitiga PQR kongruen dengan segitiga STU. Karena ini PR sama dengan SU, sudut P sama dengan sudut S, panjang PQ sama dengan panjang ST. Berarti syarat sisi, sudut, sisi terpenuhi. Oleh sebab itu, maka sudut R akan sama dengan sudut U, sudut Q sama dengan sudut T, dan panjang QR akan sama dengan panjang TU. Yang B, dua segitiga yang kedua sisinya dan satu sudutnya sama dengan urutan sisi, sisi, sudut belum tentu kongruen. Nah, ini harus diingat ya, catatan. Jadi sekali lagi, dua segitiga yang kedua sisinya dan satu sudutnya sama dengan urutan sisi, sisi, sudut, atau boleh dibalik sudut, sisi, sisi belum tentu kongruen. Nah, demikianlah ringkasan singkat mengenai bangun-bangun yang kongruen dan dua segitiga yang kongruen. Nah, untuk memahami materi tersebut, maka silahkan kalian kerjakan dulu latihan soalnya. Ini ada 5 ya, 5 latihan soal. Dicoba dulu, nanti akan dibahas pada video berikutnya. Sekian aja penjelasan dari materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.